Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk pelajaran prakarya, yaitu mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Ada beberapa hal yang akan dipelajari dalam materi ini. Jadi ini adalah video pertama yang akan membahas awalan atau pendahuluan dari materi kita. Nah, sebelumnya kita pahami kembali apa yang dimaksud dengan wirausaha. Jadi, wirausaha itu adalah kegiatan usaha atau menghasilkan produk atau membuat produk dengan keterampilan, kemudian produk tersebut dipasarkan atau dijual. Nah, biasanya orang atau sekelompok orang yang melakukan wirausaha ini disebut wirausahawan atau pelaku usaha atau bisnis. Kemudian kerajinan ini adalah proses menghasilkan barang atau karya dengan atau melalui keterampilan tangan. Keterampilan tangan misalnya menganyam atau menjahit. Nah, seperti itu. Nah, fokus dalam wirausaha kerajinan kali ini yaitu fokus pada inspirasi objek budaya lokal. Nah, apa yang dimaksud dengan objek budaya lokal? Budaya lokal atau budaya tradisional artinya budaya yang ada di daerah kita sendiri. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau di Indonesia itu sangat beragam. Tiap daerah itu bukan hanya bahasanya yang berbeda, tapi adat dan budayanya juga beda-beda. Jadi, tidak jarang kalau usaha atau pelaku usaha di Indonesia itu mereka memanfaatkan budaya yang ada, budaya masing-masing kemudian dijadikan sebuah produk yang kemudian dijual dan dipasarkan hingga ke pasar internasional. Nah, ada dua jenis budaya. Yang pertama, budaya non-benda, kemudian yang kedua, artefak atau objek budaya. Budaya non-benda misalnya ini, puisi, cerita rakyat, tarian, pantun. Sedangkan artefak atau objek budaya misalnya pakaian adat, alat musik, bangunan, senjata, seperti itu. Meskipun keduanya dibedakan, tapi keduanya saling melengkapi. Misalnya kalau kita mau mengadakan pertunjukan tari, bukan hanya tariannya, tapi ada pelengkapnya. Ada digunakan musik, ada digunakan alat musik, ada digunakan juga pakaian tari atau pakaian adat. Jadi keduanya saling melengkapi. Nah, inilah yang akan menjadi sumber inspirasi dalam pembuatan kerajinan yang akan kalian lakukan. Jadi nanti di akhir materi ini kalian akan menghasilkan sebuah produk atau barang yang mana produk tersebut terinspirasi dari budaya yang ada di daerah kita. Oke, saya beri contoh. Contohnya saya ambil dari budayanya orang Jawa ya. Ini budaya yang terkenal. Sebenarnya ini juga sudah jadi kebanggaannya warga Indonesia, rakyat Indonesia itu batik. Nah, batik ini dulu itu hanyalah sebuah kain yang dibuat dari apa istilahnya, saya lupa istilahnya itu. Pokoknya dulu kain itu hanya digunakan untuk pakaian. Kalau dulu itu orang dulu dia lilit ke badannya saja, itu yang orang Jawa. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, kain batik sudah diproduksi bukan hanya menjadi kain, tapi sudah dalam berbagai bentuk barang. Misalnya pakaian dari celana, bahkan sepatu juga ada yang motif batik. Sendal juga ada yang motif batik, pakaian, rok, jilbab, apalagi topi, banyak sekali. Kemudian gantungan kunci juga sudah banyak sekali kita dapat gantungan kunci dalam berbagai bentuk.
Kemudian polanya itu pola batik. Shawl juga, tas batik ada, pajangan, kipas, dan lain-lain. Bukan hanya yang dari budaya, objek budaya saja, tapi non-benda juga ada. Misalnya ini, tarian Jaipong. Ini tarian dari Bandung, jadi dia itu saya pernah melihat ada gantungan kunci yang berbentuk sedang orang menari ini tari Jaipong. Ada lukisan juga, kadang kita temukan juga gambar orang menari di pakaian. Nah, jadi itulah dua contoh yang menjadi sumber inspirasi orang-orang dalam melakukan bisnis atau. Nah, kemudian langkah awal untuk membuat sebuah usaha itu adalah perencanaan atau membuat rencana. Nah, di dalam perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal ini ada dikenal istilah 6M, bukan 6 miliar, tapi ini adalah singkatan. Yang pertama, ada man atau manusia, yang tentunya dia bertugas sebagai pelaku dalam menghasilkan produk atau barang. Kemudian money, uang. Nah, uang ini adalah hal penting juga. Kalau tidak ada uang, usaha atau barang itu susah untuk terwujud karena pasti kita butuh uang untuk transportasi, uang untuk membeli bahan atau alat lainnya, seperti itu. Material atau bahan baku. Nah, misalnya kita sudah membayangkan, kita mau membuat misalnya tas dari kain tenun. Nah, pasti berarti kita bahan bakunya kita akan cari kain tenun, atau misalnya kita mau buat pajangan. Nah, pajangan yang berbentuk misalnya tari lulo. Nah, kita akan berpikir nanti nih bahan bakunya apa? Apakah kita mau pakai tanah liat atau kita mau pakai bahan baku koran misalnya, atau kain-kain bekas, kain perca, atau dari kulit jagung. Nah, itu adalah bagian dari material. Kemudian mesin ini maksudnya adalah alat produksi apa yang akan digunakan atau keterampilan produksi apa. Misalnya kita mau menggunakan dengan mesin jahit, atau misalnya kita butuh jarum. Nah, itu adalah bagian dari produksi. Mesin itu bagian dari produksi. Kemudian metode. Nah, ini adalah metodenya. Metodenya seperti tadi, misalnya mau buat tikar, bahannya daun agel atau daun kelapa, metodenya berarti menganyam. Market ini adalah pemasaran. Bagaimana kalian akan memasarkan produknya nanti? Apakah mau dijual di pasar ataukah dipromosikan lewat sosial media? Nah, itu adalah bagian dari market atau pemasaran. Ini adalah tugas. Saya akan memberikan kalian 2 tugas. Ini tugas 1. Yang pertama, silakan kalian membentuk kelompok dengan teman sekelas yang berdekatan rumah atau desa. Maksimal 5 orang, jadi paling banyak 5 orang satu kelompok, bisa di bawah 5 orang. Kedua, diskusikan objek budaya lokal yang ada di sini. Misalnya tadi, kalian mau tulis misalnya kain tenun, atau mau tulis tari lulo, atau cerita. Silakan cari di internet atau tanya sama orang tuanya. Kemudian, tuliskan jenis, nama atau judul. Nah, ini adalah di lembaran kerjanya nanti. Seperti ini lembaran kerjanya kalian. Pertama, ini tulis judul dulu. Jadi ini yang kalian akan kumpul ke saya. Bisa diketik, bisa juga tulis tangan. Ini judulnya sama saja semua. Ini daerahnya. Kalau mau tulis nama desa juga silakan. Kemudian nama anggota kelompok. Nah, ini misalnya isi tabel, misalnya 1. Maaf ya, tulisannya ini tulisan kurang jelas. Misalnya jenis objek budaya lokalnya adalah kain. Nah, namanya misalnya kain tenun
tenun tolaki. Nah, nanti kalian jelaskan misalnya kain tenun tolaki motifnya ini menggambarkan proses penanaman padi misalnya, contohnya ini ya. Jadi kalian jelaskan sedikit. Tugas kedua, masih kelompok yang sama. Amati lingkunganmu, perhatikan ragam material atau bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitarmu. Jadi silakan kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan untuk membuat barang. Misalnya plastik, misalnya sampah plastik, misalnya daun jagung atau kulit jagung, daun kelapa atau tanah liat, atau kerang mungkin. Kemudian carilah info dari buku internet atau YouTube atau perajin yang ada di daerahmu. Jadi silakan kalian cari tahu, tanya-tanya belum, atau baca-baca tentang ini ragam baku yang biasa dibuat untuk menjadikan atau membuat sebuah produk. Setelah itu kalian diskusi. Adalah LK atau lembar kerja tugas yang kedua. Misalnya nih, satu bahan bakunya adalah daun kelapa. Kemudian ragam tekniknya adalah menganyam atau anyaman. Menganyam. Kemudian, nah di sini baru kalian cantumkan, bisa kalian gambar saja atau sketsa, atau kalian tempelkan foto kalau diketik di laptop. Misalnya kalian di sini tampilkan gambar tikar misalnya. Nah, jadi seperti itulah tugas yang akan kalian kerjakan per kelompok. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.